ada ular kobra di depan rumahnya KDM guys. Bahkan di kamarnya KDM guys. Nangis, mati orang yang kobra lagi ngirim duit. Ono Surano Tisorodot Nincati Ono. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada pembahasan tentang ular king cobra yang dikirim kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ini sudah 2 kali ya, dan ini menjadi pembahasan netizen karena ular ini yang ngirim ini faktor apa? Faktor kecemburuan kah? Faktor politik kah? Atau ada faktor yang lainnya? Maka dari itu ini netizen sedang membahas apa sih hukumnya, apakah ada undang-undangnya ketika kita mengirim ular, kita mengirimkan hewan-hewan ke rumah seseorang, apa ada hukumnya? Mari kita bahas. Dan di sini ada netizen yang akan membahas masalah ular yang dikirim ke rumah Kang Deddy Mulyadi. Oke, kita dengarkan bersama. Ya, kabarnya ular ini ular pertama ya, ular pertama saat kasus Wina Cirebon, dan ular ini nih ditangkap sama anak buahnya Panji, dan kemudian ular ini langsung dibawa diamankan di rumah Panji Petualang ya. Nah, ini ular pertama ya. Ya kan, dikarungin bisa jadi jauh di bawah. Ya Allah ya Robbi. Bos, ke kamar saya masuk ular kobra bos. Aduh. Muntah makanya tawarin. Sekarang ada yang berani nggak suruh reaksi? Bisa. Sok, siapa yang jagoan? Panjinya kemana? Lagi ke Jakarta. Bukan di Kalimantan. Di Jakarta baru tadi. Baru tadi. Saya tuh baru ingat. Makannya apa sekarang kobra itu? Ini ular poros pak, kadang python juga. Ular koros teh? Ini. Udah bos. Waduh. Woi, Wait. Kenapa kamu takut? Jangan takut, saya juga. Kenapa nih dong light? Oh iya, udah berhasil sekarang. Nah, ngirim dari mati orang yang kobra udah ngirim duit. Ini ularnya sangat agresif sekali ya. Ini bukan ular habitat ya? Iya pak. Kemungkinan sengajaan atau lepasan. Ya bisa lepas, bisa ngajak kita anggap aja lepas ya. Tapi lepasnya jalan mana ya? Kan rumah saya mah ada ayam pagar tinggian ya. Wait. Oh, saya mending pilih kaki 1000 kabur. Wih. KDM aja takut. King cobra bos. Guys, tahu nggak? KDM itu kan memproklamirkan bahwa tidak boleh ada yang beratraksi menggunakan binatang buas ya, terutama ular sanca gitu loh, ular berbisa dan sebagainya. Itu karena pernah kejadian ada yang meninggal tuh guys. Waduh, benar juga sih kalau menurut saya. Kenapa pakai protes orang-orang? Dan katanya sekarang itu diteror. Ada ular kobra di depan rumahnya KDM guys. Bahkan di kamarnya KDM guys. Serem.
ampun, serem banget ya. Kenapa sih? Siapa sih dia? Aduh, ini pasti lawan politiknya nih. Atau orang-orang yang nggak suka sama KDM, atau yang merasa terusik. Bener nggak? Ayo ngaku. Aing mah kumahanya jamatenya. Udahlah, lawan-lawan politiknya nggak usah lah begitu, nggak baik lah kayak begitu. Bener nggak sih? Orang memberikan satu wejangan peraturan itu karena ada akibat dan sebabnya gitu loh. Nah, karena ada yang meninggal, maka hal tersebut diproklamirkan tidak boleh menggunakan ular. Karena ular itu binatang berbisa loh, binatang buas loh. Kenapa mesti harus dipublish gitu di muka umum, dijadikan satu konsumsi publik yang mendapatkan cuan? Iya, memang itu bagian dari mata pencaharian. Namun apabila tidak merugikan kita, ya boleh-boleh saja. Tapi kan kita tidak bisa memprediksi binatang loh guys. Sepintar-pintarnya binatang bisa terlatih oleh kita, tetap ada sisi yang bisa nyantok gitu loh. Serem kan? Udah bener lah itu. Tapi nggak boleh lah pakai ada, nggak usah pakai neror-neror. Apa itu? Nggak bagus lah. Orang-orang neror tuh orang-orang pengecut, tau nggak sih? Ya kalau kalian itu nggak suka protes, ya protes langsung. Jangan pakai teror-teror lagi, pakai ular kobra tuh, ya kan? Nah, gitu aja. Udah KDM, apapun kebijakanmu saya pasti mensupport. Itu karena untuk kebaikan dan kemaslahatan orang banyak, terutama para masyarakat yang memang mendapatkan perhatian dari pimpinan yang memang peduli terhadap masyarakatnya. Salah satunya ini, karena ada korban, maka dibuatkanlah peraturan gitu loh. Jangan sampai kita membuat peraturan tapi nggak tahu terjadinya apa. Kan itu lebih repot malah justru. Bener nggak? Ya udah, pokoknya kalian harus benar-benar ini aja, berterima kasih kepada pimpinan yang memang mau peduli terhadap kehidupan masyarakatnya. Iya. Oke. Nah, kita ganti. Rumah Kang Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang 2 kali dimasuki ular kobra. Walaupun Gubernur Jawa Barat ini menanggapinya dengan santai, tetapi dari pernyataannya ada indikasi kuat bahwa ada kesengajaan dari pihak tertentu yang mengirim ular kobra itu ke rumahnya. Nah, pertanyaannya, apakah perbuatan mengirim ular ke rumah orang itu tergolong tindak pidana atau tidak? Jika iya, itu tergolong tindak pidana apa, diatur di mana, dan ancaman hukumannya berapa tahun? Baik, itu tergolong tindak pidana pengancaman dengan kekerasan yang membahayakan nyawa. Ini diatur di pasal 336 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun. Kalau sampai ular itu menggigit orang yang ada di rumah itu, walaupun yang digigit tidak meninggal dunia, maka pelakunya dapat dikenai delik pidana percobaan pembunuhan berencana. Ini diatur di pasal 340 junto pasal 53 ayat 1 KUH pidana. Ancaman hukumannya juga tidak main-main, bisa mencapai 20 tahun penjara. Nah, kira-kira siapa sih yang mengirim ular itu, dan apakah akan diproses secara hukum atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa Indonesia. Di sini saya Rambo Aceh Nagan Raya ingin mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah antek-antek manusia bajingan. Ya. Yang tidak senang dengan perbaikan bangsa Indonesia. Oh gitu. Karena apa? Karena Rocky Gerung mengatakan untuk Kang Deddy Mulyadi yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer adalah misi dan otak dangkal. Yang otak dangkal itu Rocky Gerung, karena Rocky Gerung itu tidak ada manfaatnya sama sekali di tengah-tengah bangsa Indonesia, selain Rocky Gerung membuat kegaduhan di tengah-tengah rakyat Indonesia. Maka dari itu Rocky Gerung adalah pabrik kegaduhan di tengah-tengah rakyat Indonesia. Pabrik. Andaikan aku presiden, Rocky Gerung tidak lebih dari 20 menit sudah kutenggelamkan. Sadis. Karena Rocky Gerung nggak tahu
nggak merasakan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan putra-putra terbaik bangsa Indonesia yang memiliki jiwa baik, yang memiliki jiwa jujur, yang memiliki jiwa tegas untuk menuju Indonesia emas. Rocky Gerung nggak tahu, yang tahu membuat kegaduhan. Oh gitu Pak. Dan saya yakin Indonesia emas diawali dari Jawa Barat yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi dan akan diikutin di seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Dan saya yakin Allah akan nurunkan putra-putra terbaik bangsa Indonesia untuk memimpin rakyatnya masing-masing sesuai dengan tujuan dan keinginan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mempunyai jiwa baik, jujur, dan tegas menuju Indonesia emas. Coba Rocky Gerung berani mengatakan Bapak Kasat Maruli Simanjuntak otak dungu, otak dangkal, berani mengatakan kepada Kasat TNI Maruli Simanjuntak, berani Rocky Gerung mengatakan otak dungu, otak dangkal. Nggak lebih 10 menit tenggelam Rocky Gerung, nggak lebih 10 menit tenggelam. Aku yakin dan percaya karena Rocky Gerung adalah manusia antek-antek biadab. Wow. Yang dia ciptakan hanya kegaduhan, bukan untuk membangun bangsa Indonesia. Itu kalian bilang Rocky Gerung cerdas. Gak ada manfaatnya untuk rakyat Indonesia setiap ucapannya. Itu kalian Rocky Gerung cerdas. Di mana pikiran kita? Yang ada Rocky Gerung menciptakan kegaduhan. Di sini saya Rambo Aceh menantang Rocky Gerung. Mari kita debat. Aku nggak makan tembok sekolahan. Iya. Tapi aku tahu arti kebangsaan. Tembok makan dimakan Pak. Aku tahu arti kedamaian. Damai itu adalah indah. Sekali lagi saya menantang Rocky Gerung. Berani kau mengatakan Kasat TNI otak dungu dan otak dangkal? Berani kau? Coba kalau berani kau lakukan. Saya jamin 15 menit ataupun 10 menit tenggelam kau Rocky Gerung. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, salam Indonesia emas, diawali oleh Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Kang Deddy Mulyadi. Selanjutnya adalah pesan khusus yang saya sampaikan. Apabila saudara-saudara tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat, maka saya minta saudara untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara. Wadidaw. Allah Subhanahu wa. Ya, begitulah video-video yang saya tampilkan hari ini. Tadi yang terakhir ada Rambo Aceh ya, yang sangat menggebu-gebu dan menantang juga kepada Bapak Rocky Gerung, sang pengkritik yang jenius katanya ya. Dan ya itu tadi, semoga Pak Rocky Gerung ini mendengar ya tantangan dari Pak Rambo Aceh ya.
akan ditantang debat tuh sama Rambo Aceh ya. Katanya Rocky Gerung ini tidak ada manfaatnya bagi Indonesia tuh. Ada Pak Rambo Aceh, Pak Rocky Gerung. Silahkan ditanggapi atau mau diajukan begitu saja ya. Karena gara-garanya Rocky Gerung ini, Bapak Rocky Gerung ini mengkritik KDM ya. Katanya otak dangkal ya. Bagaimana menurut kalian guys? Bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar ya tentang tanggapan dari Pak Rambo Aceh ini ya. Sangat menggebu-gebu sekali dan bahkan sampai menantang Rocky Gerung. Silahkan komen kolom komentar ya. Sekian video-video yang saya tampilkan. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye. Ono Surano tukang baso dilewigo. Ono Surano disorodot ninjati ono. Ono Surano untuk ompong ngomong nacowo. Ono Surano bu upono tatangga kuri. Oh ya, lain kasih kata. Kahalangan pilu imah tatangga